Untuk kalian para pecinta Korea, khususnya K-popers dan K-drama, pasti nggak asing nih dengan salah satu makanan khas Korea satu ini, yaitu kimbap. Untuk kalian yang nggak tahu, kimbap itu adalah nasi yang digulung oleh nori yang di dalamnya itu ada isian berupa sayur. Fun fact guys, Indonesia merupakan peringkat satu dengan fans K-popers terbanyak di dunia. Oleh karena itu banyak banget nih masyarakat Indonesia yang sangat minat oleh budaya Korea. Dilihat dari peluang tersebut, kami dari kelompok 3 ingin membuat bisnis yaitu Batara, Kimbap Nusantara. Batara adalah kimbap Nusantara, yaitu kimbap dengan cita rasa Nusantara tentunya. Sebelum ke profil perusahaan, saya ingin menjelaskan dulu anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Kaisya Dinsa Nofrida, NPM 293, Alfia Lia Rahmawati, NPM 142, Lutfia Reihani, NPM 287, Alifa Naura Salsabila, NPM 292, Hilda Febrianti Sukma, NPM 297, dan Arzelia Zelda Sevira, NPM 299. Batara atau kepanjangan dari Kimbap Nusantara yaitu perusahaan yang menjual produk kimbap, makanan khas Korea, tetapi yang membedakan perusahaan kami dengan perusahaan yang lainnya adalah kimbap yang kami jual ini memiliki cita rasa Nusantara yang telah kami sesuaikan tentunya dengan lidah Nusantara. Nah, kami juga memiliki rasa-rasa khusus Nusantara yaitu rendang dan ayam balado. Lokasi kami sendiri, kami akan berjualan di sekitaran UPN yang berlokasi di Jalan Rungkut Madya nomor 1 Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk lokasi ini sebenarnya kami ini untuk awal usaha kami akan memproduksi di salah satu rumah teman kami dan kami menjualnya dalam bentuk PO atau pre-order. Nah, untuk sosial media sendiri, kami memiliki sosial media berupa Instagram, TikTok, dan Facebook dengan nama sosial medianya yaitu Batara_. Nomor teleponnya yaitu 087 897 60827. Untuk visi dan misi dari perusahaan kami, visi kami Batara ingin mewujudkan makanan yang lezat dan sehat dengan tetap memberikan sensasi khas Korea. Sedangkan misinya, kami ingin mengutamakan kualitas dalam pelayanan, berusaha menyesuaikan diri dengan lidah konsumen lokal, melakukan promosi atau pendekatan kepada target pasar, memberikan cita rasa Nusantara tanpa menghilangkan ciri khas. Karena tingginya minat anak muda terhadap culture dari Korea, kami ingin menyediakan makanan Korea dengan cita rasa Nusantara sehingga anak muda di Indonesia itu dapat merasakan makanan dari Korea dan tidak perlu jauh-jauh ke Korea tentunya. Nah, selanjutnya itu tujuan dari perusahaan kami adalah kami ingin menyediakan makanan yang simple dan praktis. Nah, nanti itu kimbap yang kami jual itu udah dalam bentuk potongan atau dipotong-potong sehingga udah nggak perlu lagi bawa sendok atau makan pakai tangan gitu, sehingga lebih mudah untuk memakannya. Nah, selain itu juga kimbap yang kami jual ini kan berbahan dasar nasi, jadi sangat mengenyangkan untuk dimakan dan tentunya sesuai banget dengan cita rasa Indonesia atau selera orang-orang Indonesia yang suka dengan nasi. Apalagi target pasar kami kan juga mahasiswa ya. Mahasiswa juga kan pasti suka sesuatu yang suka banget dengan nasi dan makanan-makanan yang mengenyangkan gitu. Nah, selanjutnya itu kami juga ingin menyatukan budaya lokal dengan budaya Korea. Ya, selanjutnya ada analisis pasar, yaitu SPOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, Batara Kimbap ini banyak peminatnya, terutama penggemar drama Korea. Yang kedua, menyediakan banyak variasi rasa yang bisa dijual. Jadi selain rasa asli dari kimbap itu, kami juga akan berinovasi dengan isiannya. Lalu yang ketiga, memiliki tampilan menarik dan menggugah selera konsumen. Yang kedua, ini ada weaknesses atau kelemahan.
Batara kimbap ini kelemahannya ada mungkin bahan baku yang kadang susah ditemui di Indonesia. Yang kedua, proses pembuatan makanan yang perlu dipelajari terlebih dahulu karena didasarkan pada budaya atau cara memasak di tempat asalnya. Jadi sebelum membuka usaha ini, yang pasti kami harus banyak-banyak berlatih buat kimbap terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ini opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang pasar yang ada itu besar karena banyaknya pecinta budaya Korea di Indonesia membuat bisnis ini memiliki peluang yang besar. Apalagi Indonesia merupakan penggemar K-pop terbesar di dunia. Ditambah lagi penggemar Korea yang semakin bertambah, membuat bisnis ini akan semakin mudah untuk berkembang. Yang kedua, mudahnya pencarian bahan baku karena kimbap memiliki bahan baku yang sederhana sehingga dapat mempermudah proses produksi. Iya, jadi dari kelemahan yang ada itu kami bisa mengubahnya menjadi peluang dengan mengubah atau mengganti bahan-bahan yang susah ditemui di Indonesia dengan yang lebih mudah untuk ditemui di Indonesia. Hal itu juga dapat menjadi inovasi dari Batara Kimbap sehingga variasinya tuh nggak cuman kimbap yang asli yang pada umumnya dari Korea. Lalu yang ketiga, proses pembuatan produk yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Keempat, memiliki konsep makanan Korea yang unik dan populer sehingga dapat menarik pelanggan yang sedang mencari pengalaman kuliner yang berbeda. Jadi selain dari penggemar K-pop ataupun K-drama, orang-orang yang kayak cuman pengen ikut-ikutan buat nyoba kimbap itu juga bisa menjadi salah satu target pasar kita. Yang terakhir ini threat atau ancaman. Yang pertama, semakin naiknya K-pop dan K-drama itu membuat orang banyak memilih ide bisnis yang sama seperti yang kami jalankan ini, sehingga persaingan dengan kompetitor itu semakin banyak. Terus yang kedua, makanan Korea itu menjadi tren sementara saja karena sedang populer atau disukai, sehingga akan susah untuk tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang terakhir, selera lidah masyarakat Indonesia ini mungkin tidak terlalu cocok dengan makanan Korea. Meskipun sudah membuat inovasi rasa lokal, mungkin tidak sedikit orang yang kurang suka dengan rasa khas dari kimbapnya sendiri. Next. Ya, selanjutnya yaitu tentang rencana pemasaran. Nah, dalam rencana pemasaran ini kami memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu analisis STP dan yang kedua tentang strategi pemasaran. Nah, dalam analisis STP ini kami akan membahas tiga aspek. Yang pertama yaitu segmentasi. Nah, segmentasi ini dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, di mana produk makanan Batara kami ini ditujukan untuk mahasiswa, remaja hingga orang dewasa yang menyukai olahan makanan dari negeri ginseng tersebut. Dan yang kedua yaitu segmentasi geografis. Nah, Batara ini kami fokuskan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, khususnya untuk area sekitar UPN Veteran Jawa Timur dan juga area CFD Surabaya. Dan yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, di mana Batara ini kami tujukan untuk orang-orang yang ingin merasakan makanan Korea yang higienis, enak dan juga dengan harga yang ramah di kantong tentunya. Untuk selanjutnya yaitu targeting. Untuk target pasar kami yaitu untuk usia 13 hingga 30 tahun karena di umur segitu banyak sekali remaja hingga orang dewasa yang merupakan penggemar dari Korean Waves. Sehingga kami menargetkan untuk target pasar kami yaitu sekitar umur 13 hingga 30 tahun. Untuk yang ketiga yaitu positioning, di mana Batara ini merupakan makanan yang berbahan dasar nasi dengan isian sayur dan juga protein yang sangat aman dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama remaja dan juga orang dewasa yang menyukai kultur Korea. Nah, Batara sendiri itu merupakan makanan atau jajanan Korea yang terjaga kualitasnya dan juga sehat dan higienis sehingga tidak perlu diragukan lagi manfaatnya. Selanjutnya yaitu terkait strategi pemasaran. Yang pertama yaitu tentang produk, di mana Batara kami ini menawarkan produk dengan kualitas sayur dan daging yang segar serta nasi yang bagus untuk menjaga cita rasa dan juga kualitas dari produk yang kami tawarkan.
Serta untuk menarik minat pelanggan kami juga menyediakan dengan cepat dan juga praktis untuk dikonsumsi. Nah, dari produk kami itu juga memiliki banyak varian rasa dengan cita rasa yang menyesuaikan lidah masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Kemudian untuk harganya sendiri, produk Batara kami dijual untuk kalangan mahasiswa, anak muda, dan juga orang dewasa dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari 10.000 hingga 20.000, sehingga produk kami bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Untuk tempatnya sendiri, kami menjual pada area Surabaya dan sekitarnya. Biasanya kami akan melakukan sistem PO terlebih dahulu dengan titik COD nanti di area sekitar kampus ataupun sekitarnya. Namun kami juga menjual produk kami pada area CFD di Surabaya. Untuk promosinya sendiri, kami melakukan promosi untuk produk kami dengan memanfaatkan sosial media. Yang pertama yaitu melalui WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Selain itu juga kami melakukan promosi melalui mulut ke mulut yang merupakan bentuk iklan atau promosi gratis yang dibagikan oleh pelanggan yang sudah menikmati produk kami dan juga membagikan kesan pertamanya. Selanjutnya ada analisis aspek teknis, di mana analisis aspek teknis ini meliputi lokasi usaha produksi, ukuran tempat dan packaging, serta layout tempat produksi. Nah, untuk lokasi usaha produksi sendiri berada di Jalan Rungkut Madya, nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 60294. Untuk ukuran tempat dan packagingnya, untuk tempatnya sendiri, itu tempat produksi kami berukuran 3 meter x 5 meter, dimana untuk luasnya sendiri dengan total 15 meter persegi. Sedangkan untuk packagingnya, kita menggunakan plastik mika dengan ukuran 19,5 x 6,5 cm. Nah, dimana ukuran seperti ini itu dapat menampung satu roll kimbab secara utuh. Kemudian untuk layout tempat produksinya, itu kita ada penyimpanan bahan, pencucian bahan, pemotongan bahan, memasak, dan juga packing. Nah, untuk penyimpanan bahan sendiri digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan kimbab. Kemudian untuk pencucian bahan itu digunakan untuk mencuci bahan-bahan kimbab yang akan diolah nantinya. Untuk pemotongan bahan itu digunakan untuk memotong bahan kimbab yang telah dicuci sebelumnya. Kemudian untuk memasak itu digunakan untuk mengolah bahan kimbab. Sedangkan yang terakhir ada packing, itu digunakan untuk mengemas kimbab yang telah siap dikonsumsi oleh pelanggan. Selanjutnya ada aspek manajemen Batara. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Batara atau Kimbab Nusantara sendiri menggunakan pendekatan kelompok, di mana Batara ini kami jalankan bersama sebagai seorang mahasiswa. Dengan pengetahuan dasar kuliner yang kami miliki mengenai makanan Korea terutama kimbab, kami memutuskan untuk memulai bisnis kimbab, di mana dalam bisnis yang akan kami jalankan ini, kami melakukan inovasi pada kimbab kami, dengan memvariasikan isian kimbab kami dengan makanan-makanan Nusantara, seperti rendang dan ayam suwir balado. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Yang pertama ada struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi tersebut terdapat 4 elemen. Yang pertama ada spesialisasi aktivitas, dan pada bisnis Batara ini kami membagi tugas menjadi beberapa bagian dan anggota, antara lain 1 orang admin, 2 orang untuk proses produksi, dan 3 orang untuk proses packing. Selanjutnya ada standarisasi aktivitas. Batara sendiri memastikan aktivitas-aktivitas antar unit kerja berjalan dengan baik dan terstruktur dari mulai proses penyimpanan bahan baku, produksi, pengemasan, hingga penjualan. Batara juga memastikan komunikasi antar unit maupun anggota berjalan dengan baik. Selanjutnya ada koordinasi aktivitas. Batara sendiri terbagi menjadi 3 unit, antara lain unit untuk admin, dapur, dan packing. Selanjutnya besar unit kerja. Karena anggota atau pegawai Batara terdiri dari 6 orang dan unit kerja Batara terbagi menjadi 3 unit, maka ada beberapa anggota yang berada dalam lebih dari 1 unit.
Dan pada Batara sendiri, satu anggota berada pada unit admin, 2 orang pada unit dapur, dan 3 orang pada unit packing. Selanjutnya ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi Batara adalah organisasi fungsional, karena bentuk dari organisasi Batara yang sangat sesuai dengan ciri organisasi fungsional, dan pemegang keputusan tertinggi berada di owner. Selanjutnya ada pelaksanaan atau penggerakan atau actuating. Dalam hal ini, Batara memiliki owner sebagai pemegang keputusan tertinggi. Dengan begitu, owner diharuskan untuk menggerakkan bawahannya secara langsung agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengawasan atau pengendalian atau controlling. Pengawasan merupakan proses untuk mengukur serta menilai penerapan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana. Bila dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, hingga akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang selanjutnya ada perencanaan SDM. Yang pertama struktur organisasi yang berisikan owner, di bawahnya owner ada admin, dapur, dan juga bagian packing. Untuk owner sendiri ada 1 orang bernama Fitri Ari. Untuk admin ada 1 orang bernama Alfialia. Dapur ada 2 orang, Lutfia Raihani dan Alifa Naura. Dan tim packing ada 3 orang bernama Kaisa Dinsa, Hilda Febrianti, dan Arzalia Zelda. Selanjutnya ada job description masing-masing jabatan. Untuk owner sendiri, tugasnya yaitu menjadi pemegang keputusan tertinggi, pengelolaan keuangan, dan mengawasi segala perjalanan yang ada di Batara. Yang kedua ada admin, bagiannya menjadi kontak person, menjawab segala pertanyaan pelanggan, menerima pesanan pelanggan, menerima komplain pelanggan, serta menerima pembayaran pelanggan. Yang ketiga bagian dapur, tugasnya melakukan pengelolaan bahan-bahan untuk isian kimbab, termasuk memasak. Untuk selanjutnya ada tim packing, tugasnya melakukan penggulungan kimbab, memotong kimbab menjadi beberapa slice, serta meletakkan pada packaging kimbab.